pagi adik-adik, selamat jumpa lagi dengan Kak Budiman. Kita masih ada di dalam kebaktian sekolah minggu online ya pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita boleh berbakti bersama meskipun masih belum tatap muka ya. Bagaimana kabar kalian semua? Tentu baik-baik ya. Kakak berharap semua dalam kondisi sehat meskipun masih dalam keterbatasan, kita nggak boleh terlalu banyak keluar rumah, tapi Tuhan pasti memelihara kita ya. Mari kita awali kebaktian kita hari ini dengan membaca dari Mazmur 128 ayat 1. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, adik-adik, di sini dikatakan siapa yang berbahagia? Setiap orang yang takut akan Tuhan, setiap orang yang hidup menurut jalan tunjukkannya. Artinya apa? Setiap orang yang mencari, mendahulukan kehendak Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita nyanyikan dulu, ku nyanyikan kasih setia Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Ya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Adik-adik, kita bersyukur ya, kasih setia Tuhan tetap bersama dengan kita dalam keadaan apapun juga. Nah, sebelum kita melanjutkan kebaktian kita hari ini, mari kita masuk dalam doa. Semua lipat tangan, semua tutup mata ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang mengasihi kami dan menjadi sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh ikut dalam kebaktian sekolah minggu online. Tuhan pimpin kebaktian ini, sepanjang kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kiranya melalui pujian yang kami naikkan, Tuhan boleh disenangkan, dan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, kami boleh dibentuk menjadi lebih berkenan, lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi ampuni kami akan dosa dan salah kami Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami mohonkan semuanya ini. Amin. Adik-adik, sekarang bulan apa? Bulan Desember ya. Biasanya kalau bulan Desember berarti kita sudah mendekati satu hari yang istimewa, yaitu hari apa? Hari Natal ya. Natal berarti hari lahir. Kelahiran siapa adik-adik? Kelahiran siapa? Kelahiran Tuhan Yesus yang sebentar lagi akan kita rayakan bersama-sama. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, Tuhan Yesus baru ada setelah dia dilahirkan dalam dunia atau sebelumnya dia sudah ada? Ayo, siapa yang tahu? Ya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah ada ya. Sebelum dia lahir di dalam dunia, dia sudah ada. Terbukti di dalam Alkitab, di dalam penciptaan Tuhan Yesus sudah berperan di situ ya. Kalau kalian baca di Kejadian, bagaimana Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus berkarya bersama-sama dalam penciptaan manusia. Nah, adik-adik, Allah yang menciptakan dunia ini, setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak pernah meninggalkan dunia ini dan ciptaannya, termasuk adik-adik dan kakak ya. Dia begitu mengasihi kita, dia begitu mengasihi setiap kita ya.
Mari kita nyanyikan satu pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah mau turun ke dalam dunia. Dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia untuk menebus kita. Dan kita akan rayakan dalam Natal. Ya, mari kita nyanyikan karena begitu Allah cinta dunia. Anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Adik-adik, pujian ini terambil dari ayat Alkitab. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu pujian ini terambil dari ayat mana? Iya, Yohanes 3 ayat 16. Ya, kalian bisa baca di situ. Karena begitu Allah mencintai dunia ini, Dia mengasihi kita. Begitu manusia jatuh dalam dosa, Dia tidak meninggalkan kita. Dia mau datang ke dalam dunia dan menebus dosa kita. Ya, yang kita akan rayakan nanti bersama-sama dalam peristiwa Natal. Ya. Adik-adik, kakak mau tanya. Kalian udah tahu ya bahwa di dalam Natal, peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, ada beberapa tokoh di situ. Siapa saja? Di situ ada Maria, ada Yusuf, ya, ada Tuhan Yesus, terus ada gembala, terus ada siapa lagi? Ada orang Majus. Nah, setiap tokoh ini sangat menarik kalau kita kupas satu-satu, ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu tokoh Alkitab di dalam peristiwa Natal yang tentunya menarik untuk kita bahas bersama-sama. Nah, firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Kak Ronald. Baik, sebelumnya mari kita nyanyikan Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ya, kita akan segera mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ronald. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi hari ini untuk beribadah meskipun masih secara online. Tapi kita tetap bersyukur masih boleh dengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh datang lagi beribadah walaupun secara online. Kami sebenarnya rindu sekali ketemu teman-teman kami. Tetapi kami juga mau taat kepada Tuhan
Oleh karena Tuhan izinkan pandemi COVID ini terjadi dan kami boleh tetap berbakti secara online. Tuhan pimpin setiap kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang jarang disebut ketika Natal berlangsung. Nah, kita akan belajar tokoh itu dari bacaan kita pada Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kakak akan bacakan bagi kalian semuanya. Judulnya adalah Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Adik-adik, tokoh yang tadi kita akan belajar dari dirinya adalah Yusuf. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa sih yang kita bisa pelajari dari tokoh yang satu ini, yaitu Yusuf? Kalau adik-adik melihat peristiwa atau membaca peristiwa ini, ketika Yusuf bertunangan dengan Maria, ternyata Maria dalam keadaan sudah hamil. Nah, karena dalam keadaan hamil, maka Yusuf diam-diam mau menceraikan istrinya. Tetapi kita lihat sikap pertama Yusuf, yaitu seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Nanti dilihat di ayat ke-19. Artinya Yusuf seorang yang tulus hati, tidak mau menjelek-jelekan nama istrinya. Yusuf adalah seorang yang betul-betul mengikuti apa yang seharusnya baik bagi dia, tetapi juga baik bagi orang lain. Adik-adik, tidak mudah untuk menjadi seorang yang tulus hati. Oleh karena apa? Oleh karena ketika kita tulus hati, maka kita akan merasa sakit. Nanti dikatain, nanti diejek dan sebagainya. Tapi Yusuf mau, dia tulus hati dan tidak mau mencemarkan atau menjelek-jelekan nama istrinya. Adik-adik mau lakukan itu juga bukan? Yang kedua, adik-adik,
Kita bisa baca di ayat yang ke-20. Ya, itu panjang tapi kakak hanya membaca sedikit saja. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu maksudnya apa? Maksud itu tadi dia mau menceraikan karena dia tahu Maria itu hamil. Apa yang dia kerjakan? Dia mempertimbangkan maksud itu. Artinya sikap kedua atau sifat kedua yang Yusuf miliki adalah dia tidak gegabah, nggak sembarangan. Yang penting kerjakan dulu, enggak. Dia tidak gegabah, artinya adalah orang yang berpikir matang sebelum bertindak. Adik-adik, orang yang tulus hati, dia tidak mau menjelek-jelekan nama istrinya, tapi juga ia tidak gegabah, tidak berpikir pendek. Dia berpikir matang sebelum bertindak. Adik-adik, lalu kalau kita baca lagi di ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24, nanti adik-adik baca, ternyata yang ketiga, dia seorang yang percaya pada firman Tuhan. Waktu dia mempertimbangkan dan dia tertidur, maka di dalam tidurnya malaikat berbicara kepada dia melalui mimpinya. Dia percaya bahwa yang bicara itu adalah Tuhan melalui malaikat yang diutusnya. Adik-adik, Yusuf selain percaya pada firman Tuhan yang diutus hadir di dalam mimpinya, tetapi yang keempat, adik-adik nanti bisa baca di ayat ke-24 sampai ke-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya dan seterusnya dan menamakan dia Yesus. Artinya, sifat keempat adalah dia taat menjalani firman Tuhan. Adik-adik, kenapa ya Yusuf kok bisa begitu? Kenapa ya Yusuf paling tidak memiliki 4 sikap atau sifat yang seperti itu? Tulus hati, tidak mau menjelek-jelekan istrinya. Yang kedua, Yusuf adalah orang yang tidak gegabah. Yang ketiga, Yusuf adalah orang yang mau mendengar firman Tuhan, tetapi juga mau taat. Karena kalau kita baca di dalam Matius 1 ayat 16 sampai 17, di situ dituliskan Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Yusuf adalah orang yang dipilih Allah dan dia sadar akan dirinya dan akibat daripada pemilihan itu. Yusuf sekali lagi adalah orang yang dipilih Allah dan ia sadar akan akibat dari pemilihan itu. Adik-adik, kalian juga adalah orang yang dipilih Allah. Dan ketika kalian sadar bahwa kalian adalah orang yang dipilih Allah, maka 4 sifat atau sikap itu yang ada di dalam diri Yusuf juga ada di dalam diri kalian. Lalu apalagi yang membuat Yusuf bisa seperti itu? Yang kedua, di dalam Matius 13 ayat yang ke-55 dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Maksudnya ia itu Tuhan Yesus. Nah, tukang kayu adalah pekerjaan Yusuf. Kalau tukang kayu adalah pekerjaan Yusuf, berarti Yusuf sejak muda biasa mendengarkan otoritas dan mentaatinya. Maksudnya apakah Yusuf biasa sejak muda mendengarkan otoritas dan mentaatinya? Artinya Yusuf terbiasa mendengarkan orang-orang yang berotoritas itu, misalnya orang tua kalian, bapak, ibu, guru, tetapi yang terutama adalah Tuhan. Jadi sejak muda
dia belajar mendengarkan otoritas dan mentaatinya. Adik-adik, belajar dari Yusuf artinya ada 4 tadi. Kita belajar tentang ketulusan hati. Adik-adik, pasti adik-adik juga memiliki ini. Tapi seringkali kita nggak tulus ketika kita melakukan sesuatu, ada sesuatu yang kita harapkan di balik apa yang kita lakukan. Itu namanya nggak tulus. Belajar untuk tidak gegabah, artinya pikir panjang. Sebelum ngebully orang, ngatain orang, atau melakukan yang tidak baik, seharusnya pikir, tidak gegabah. Lalu belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada Alkitab yang adik-adik miliki. Ayo tiap hari baca Alkitab. Dan bukan hanya itu saja, tapi taati firman itu dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, yakinlah bahwa Tuhan memilih kamu dan sadari akibat pemilihannya itu. Kamu pasti bisa seperti Yusuf. Lalu yang kedua, dengarkan otoritas. Apakah Tuhan yang utama, orang tua, guru, dan bukan hanya dengarkan, tetapi taati. Biarlah firman Tuhan hari ini yang kita boleh belajar dari Yusuf senantiasa mengingatkan kita untuk sekali lagi memiliki 4 sifat yang sungguh baik, yang nantinya orang-orang akan mengenal kalian sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar dari Yusuf yang mempunyai ketulusan hati dan tidak mau menjelek-jelekan orang lain. Juga yang tidak gegabah, tapi juga senang dengar firman Tuhan dan mentaatinya. Tolong kami ya Tuhan, karena kami juga sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan dan sadar akibat dari pemilihan itu. Lalu tolong kami juga ya Tuhan, sejak kami muda dengar akan otoritas, yaitu Tuhan, orang tua kami dan guru, dan kami mentaatinya. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa minta tolong Papa Mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini.